Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Uun Kurniastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jepara. Bapak Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, saya kurang dekat dengan siswa sehingga saya tidak tahu karakter siswa. 2. Saya hanya menggunakan KKM sebagai tolak ukur pembelajaran yang saya lakukan. 3. Saya lebih sering mendominasi dengan memberikan tugas sesuai dengan kemauan saya dan anak nurut sama saya. 4. Saya mewajibkan anak disiplin dan tertib agar kondusif sesuai keinginan saya. Jadi di sini anak tidak bisa berkreasi. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, dalam arti pendidikan yang menghamba pada anak. Modul 1.1 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari. 1. Sistem taman siswa. 2. Pendidikan berpihak pada anak. 3. Pendidikan menuntun. 4. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem taman siswa yaitu sistem pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 2. Pendidikan berpihak pada anak yaitu pendidikan yang memerdekakan anak, membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak, mendidik dengan cinta kasih dan seikhlas-ikhlasnya, memberi kesempatan anak untuk berpendapat, berkreasi dan membangun diri sendiri, menjadikan anak sebagai target utama dalam pembelajaran. 3. Pendidikan menuntun anak. Pendidikan menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing sehingga perlu diperlakukan berbeda sesuai dengan sosial budaya yang berkembang di daerah tersebut, serta mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan norma dan identitas bangsa. 4. Pendidikan kodrat zaman dan kodrat alam. Setiap anak itu unik, memiliki karakteristik, bakat, minat yang berbeda-beda. Didiklah anak dengan cara sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pola pikir saya. 1. Setiap anak itu unik, memiliki keunikan masing-masing. 2. Menyadari bahwa setiap anak terlahir membawa kodratnya masing-masing, walaupun belum terlihat jelas dan masih samar. 3. Tidak lagi menggunakan KKM sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran. 4. Karena sejatinya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dan harus pula diperlakukan secara berbeda. Setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pola pikir saya. 1.
Saya lebih dekat dengan siswa dan juga berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk dapat lebih memahami karakteristik dan bakat minat siswa. 2. Saya mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. 3. Menjadi teladan bagi anak-anak baik perkataan maupun perbuatan. 4. Saya menuntun siswa dalam mengembangkan bakat dan minat. 5. Bersama siswa, saya membuat kesepakatan kelas untuk menciptakan kedisiplinan dan saling mengingatkan antar teman. Penerapan kondisi kelas saya dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Saya menerapkan konsep Merdeka Belajar. 2. Menerapkan pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 3. Membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. 4. Menambahkan pembiasaan pendidikan karakter pada anak. 5. Memfasilitasi siswa dalam perkembangan bakat dan minatnya serta membuat kesepakatan kelas dan membuat reward kepada siswa yang berprestasi sebagai motivasi agar mereka lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama bergerak menuju Indonesia Merdeka Belajar. Terima kasih.